Ya, selamat malam teman-teman remaja yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita beribadah bersama-sama meskipun ibadah dari rumah. Teman-teman yang terkasih, di dalam keadaan apapun, marilah hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, bersama-sama di dalam ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati kita meskipun di dalam ibadah online, kiranya kita mengambil sikap yang baik, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang kudus. Teman-teman yang terkasih, mari mengambil sikap yang baik, kita menghadap Allah yang maha kudus. Mari persiapkan hati untuk memuji Allah. Kita akan bersaat teduh dan diiringi oleh musik pujian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mazmur dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Teman-teman yang terkasih, kita menyanyikan satu buah pujian bersamamu. Teman-teman yang terkasih, lagu ini tercipta dari pergumulan sang penulis, di mana di dalam masa-masa dalam hidupnya Tuhan izinkan terjadi masalah demi masalah terjadi dan dia boleh lewati. Di dalam lagu itu dia menuliskan bahwa di dalam perkenanan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya di dalam menjalani setiap pergumulan apapun itu. Teman-teman yang terkasih, kita yang hadir pada malam hari ini, apapun keadaan kita, marilah kita datang menghadap Tuhan dan juga membawa setiap kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita sedang ada di dalam pergumulan, masa-masa yang sulit, kiranya kita membawanya dan terus mengandalkan Tuhan. Biarlah pujian bersamamu membawa kita memuji Allah yang maha kudus itu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
untuk terus beriman kepada Tuhan. Di tengah berbagai kondisi, naik turunnya kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan di dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bertakhtalah di atas setiap puji-pujian kami, dan ketika kami nantinya akan duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kembali teman-teman kita menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian Bejana.
berada di rumah ibadah bersama-sama. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah walaupun kembali lagi kita melaksanakan ibadah secara online. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami di tengah berbagai kondisi keadaan kami masih dikuatkan oleh Tuhan untuk terus beriman di tengah-tengah mungkin masa-masa yang sulit yang sedang kami alami. Tuhan, tolong kami, urapi setiap kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan berkarya ya Tuhan dalam perenungan kami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan beribadah bersama-sama meskipun tidak di gereja, tetapi kita di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, biarlah meskipun kita nggak bersama-sama, berada di tengah-tengah teman-teman semua, kita bisa bersekutu bersama-sama, tapi kita tetap merasakan tali persaudaraan meskipun dari rumah masing-masing. Mari teman-teman, kita memulai perenungan firman Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai 25. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25, teman-teman. Tema kita hari ini, teman-teman, yakin tetap dalam pemeliharaannya. Yakin tetap dalam pemeliharaannya. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Teman-teman, kita membacakannya secara bersama-sama ya. Kita membacakannya 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, teman-teman yang terkasih, dalam hidup ini teman-teman tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Mungkin beberapa hal akan kita lalui dalam kehidupan ini. Mungkin kita akan dalam keadaan baik ataupun kita dalam keadaan yang kurang baik mungkin. Seperti masa-masa sekarang ini. Teman-teman, tidak ada yang menyangka kalau hari ini kita kembali melaksanakan ibadah online. Tiba-tiba dan dengan secara mendadak. Tapi teman-teman, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu segala hal bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Teman-teman yang terkasih, di situ ditekankan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu, tetap ada di masa-masa apapun dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita membuka bersama-sama Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita mau membacakannya secara bersama-sama lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman yang terkasih, di dalam bagian pembacaan kita pada hari ini teman-teman,
ini berbicara tentang bagaimana kita yang telah menerima keselamatan itu. Bagaimana kita yang telah menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga janji-janji yang diberikan kepada kita mengingatkan kita kembali, seakan-akan membangunkan kita kembali bahwa tenang, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Dan kalau kita percaya kepada Allah, kita juga akan percaya bahwa segala sesuatunya nanti akan berakhir. Meskipun kita di dalam keadaan yang kurang baik, tetapi ayat di dalam bagian yang pembacaan kita ini teman-teman mengingatkan kita kembali bahwa pengharapan kita itu ada. Kita menderita di dalam dunia ini hanya sementara, tetapi kekekalan itu telah dijaminkan oleh Allah kepada setiap kita. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh kita setiap orang yang percaya. Teman-teman yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini teman-teman mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Hal-hal yang kita alami di dalam dunia ini, kita harus terus berpengharapan kepada Allah. Kita membaca ayat 24 teman-teman, dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Mengingatkan kita kembali teman-teman bahwa janji Allah telah digenapi bagi setiap kita. Maka segala kesudahannya pun nanti akan diselesaikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Mungkin ada teman-teman yang berkata bahwa ya kita masih ada di dunia ini. Dalam bagian firman Tuhan ini juga kembali mengingatkan kita untuk terus berpengharapan. Tetapi di dalam dorongan itu teman-teman, penulis mengingatkan kita bahwa janjinya telah pun dinyatakan kepada setiap kita. Bukankah itu menjadi jaminan bagi setiap kita? Teman-teman yang terkasih, ada dua orang yang sama-sama ada di dalam penjara. Lalu teman-teman, di dalam penjara itu pasti ada batasannya ya, kita nggak bisa bebas gitu. Tetapi di dalam ruangan penjara mereka itu yang mereka huni, dua orang penghuni yang bersama-sama ada di dalam penjara ini, ada lubang kecil teman-teman yang bisa melihat langit yang biru. Lalu seorang ini melihat keluar dan melihat langit gitu ya, langitnya biru, dan dia berkata, wah, aku bersyukur karena aku masih bisa melihat langit yang biru. Tetapi teman-teman, satu orang yang lain punya perspektif yang berbeda. Dia berkata bahwa, aduh, seandainya aku tidak di sini, seandainya aku tidak melakukan kesalahan itu, aku tidak akan pasti ada di dalam penjara yang sempit ini. Mereka sama-sama bisa melihat langit yang biru dari lubang kecil itu di tembok penjara mereka. Tetapi perspektif yang orang yang pertama, dia berkata bahwa dia bersyukur bahwa dia masih bisa melihat langit yang biru, meskipun hanya dari lubang kecil yang ada di dalam penjara mereka itu. Tetapi yang lain justru merasa menderita dan berkata bahwa dia tidak bisa melihatnya dengan bebas. Dia begitu jengkel dan dia menggerutu karena dia harus mendekam di dalam penjara itu. Dan dia juga menyesali perbuatannya. Lalu dia menyalahkan dirinya. Teman-teman, dari sini kita melihat bahwa sama-sama ada orang yang sedang mendekam di dalam penjara. Tetapi ketika ada kesempatan melihat langit yang biru itu teman-teman, salah satu orang itu bisa mensyukurinya. Tetapi satu orang lagi tidak bisa mensyukuri apa yang dia lihat. Malah justru dia semakin menyalahkan keadaan. Teman-teman yang terkasih, apa yang kita pelajari dari bagian ini bahwa sama-sama menjalani, tetapi perspektif mereka itu berbeda. Teman-teman, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini memang mengingatkan kita kembali bahwa janji Allah telah digenapi. Jangan khawatir dengan apa yang kita alami di dalam hidup ini. Dia kembali mengingatkan kita. Lalu dia juga mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami di dalam dunia ini, penderitaan, ketidakenakan mungkin, tapi dia menguatkan kita bahwa lihatlah bahwa kamu mampu melaluinya. Lihatlah dan bersyukurlah untuk apa yang bisa masih kamu syukuri. Jangan terus terfokus kepada permasalahan yang sedang melilit kehidupan kita. Teman-teman,
Mungkin kita sama-sama bergumul ya dalam bagian ini. Biarlah kita ditolong oleh Tuhan pada hari ini teman-teman, untuk belajar yakin bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit mungkin, yang susah mungkin di dalam kehidupan kita. Kembali belajar dari rumah, pasti itu nggak mudah, dengan tugas yang menumpuk, dengan keadaan kita yang sekarang juga melewati masa-masa yang tidak mudah gitu. Teman-teman, di dalam teks yang kita baca pada hari ini teman-teman, menguatkan kita kembali bahwa dia mengarahkan mata kita, sekalipun dia berbicara tentang bagaimana penderitaan, pengharapan, membawa pembacanya untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi dia mengingatkan kita kembali dengan sangat indah teman-teman. Dia tidak terlalu menyuarakan bagaimana tentang penderitaan, tetapi justru teman-teman, dia membawa kita bahwa penderitaan itu dia tidak besar-besarkan, seolah-olah dapat menenggelamkan hidup manusia. Itulah yang kesan yang bisa kita lihat dari bacaan kita tadi. Ketika dibandingkan dengan apa yang akan terjadi, dikatakan sesudah penderitaan berlalu, maka penderitaan adalah sesuatu yang mampu dihadapi oleh manusia. Teman-teman, ini berbicara tentang perjalanan kita di dalam dunia ini. Setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Penulis mau mengingatkan kita bahwa perjalanan di dalam dunia ini akan ada akhirnya. Kemudian teman-teman, ayat 19 mengingatkan kita bahwa Allah akan memulihkan kita. Sekali lagi teman-teman, ini perspektif membawa kita kembali kepada janji Allah yang telah digenapi bagi kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka Ia pun akan mengerjakan segala sesuatu yang besar yang tidak kita pikirkan. Tapi teman-teman, mungkin kita nggak bisa melihat sekarang. Mungkin kita maunya jawabannya sekarang. Kita tahu bahwa pandemi ini sudah hampir 2 tahun kita lewati. Tetapi dia terus mengatakan kepada kita bahwa aku akan beserta dengan kamu. Dalam bagian ini, surat ini, Paulus mengingatkan kita untuk mengarahkan mata kita kepada pemulihan yang akan terjadi pada akhirnya. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan kita. Dia telah mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan dia mengingatkan kita bahwa ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Yang menguatkan kita bahwa di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan itu kita akan menghadapi pergumulan. Tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar bersama-sama teman-teman dalam bagian ini. Teman-teman yang terkasih, kita diajarkan oleh Tuhan kembali untuk terus berpengharapan kepada Dia yang telah memanggil setiap kita. Sehingga di dalam ayat 20-21 teman-teman, dalam bagian itu kita perlu membacanya dengan penuh kebahagiaan bahwa penderitaan seluruh makhluk itu tidak akan berakhir dengan sia-sia, melainkan justru dengan pengharapan, yakni pengharapan akan pembebasan seperti yang dialami oleh anak-anak Allah. Teman-teman yang terkasih, yang menarik ketika dia membahas tentang manusia dalam bagian ini, dengan rendah hati dia mengatakan kepada kita, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan itu tidak hanya dialami oleh seluruh makhluk. Bukan berarti kita yang sudah menjadi anak-anak Allah ketika menjalani kehidupan di dalam dunia ini, maka kita ini terkecuali tidak mengalami penderitaan, terkecuali kita dikecualikan untuk tidak mengalami gelombang dalam kehidupan ini, naik turun kehidupan ini. Tidak teman-teman, justru dia mengatakan bahwa kita pun mengalaminya. Tetapi janji Allah kepada kita bahwa ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Teman-teman yang terkasih, hal ini kepada kita mengingatkan kita pada hari ini bahwa segala sesuatu ada proses. Ada proses dalam kehidupan yang kita alami sebagai orang yang beriman. Marilah kita terus memelihara harapan kita. Marilah kita terus beriman di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun.
Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, teman-teman, kita sulit sekali juga melihat pemeliharaan Allah. Tetapi teman-teman, di sini dalam bagian firman Tuhan yang kembali kita renungkan pada hari ini, dia terus mengingatkan kita akan pengharapan kepada Allah. Arti pengharapan di dalam iman kita bahwa berarti percaya walaupun tidak dan masih belum, bahkan mungkin kita belum bisa melihat. Teman-teman yang terkasih, biarlah kita tetap teguh beriman kepada Tuhan kita. Teman-teman yang terkasih, iman ini tidak bisa dipisahkan dari pengharapan. Pengharapan inilah sumber dari apa yang disebut dengan keyakinan. Dalam hidup manusia, khususnya teman-teman orang yang beriman, bahkan pengharapan teman-teman menjadi sumber dari iman kita itu sendiri. Masih ingat dengan khotbah Miss Herlin yang berbicara tentang pengharapan? Biarlah pengharapan itu terus membekas dalam hati kita. Kita terus bentuk di dalam hati kita. Kita tumbuhkan pengharapan itu. Seakan-akan pun mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita punya pengharapan, biarlah kita tetap teguh menjalani setiap proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kenyataan hidup teman-teman yang tidak selalu lancar dan sukses, seorang yang beriman terus-menerus belajar memelihara harapannya. Harapan itu teman-teman bersumber dari Tuhan sendiri, tanpa juga mengurangi bagian kita sebagai manusia di dalam berjuang dan mengatasi krisis kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita akan melewati setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup. Tetapi kita diajar untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup kita dengan sikap teman-teman tetap teguh dan juga tetap percaya dan yakin kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Teman-teman yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini kembali membawa teman-teman remaja yang ada di rumah pada saat ini terus berpengharapan bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk terus berpengharapan, beriman di tengah-tengah setiap gelombang kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk terus melihat bahwa Engkau ada bersama dengan kami, bahkan di tengah dan mungkin berubahnya situasi kehidupan kami. Berkati teman-teman yang sedang bergumul akan keadaan belajar dari rumah dengan tugas yang menumpuk, kiranya Tuhan hiburkan hati mereka, Tuhan kuatkan iman mereka juga. Kami berdoa untuk teman-teman juga yang sedang sakit saat ini, yang sedang ada dalam pemulihan. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami terus melihat hal-hal yang indah di tengah-tengah mungkin situasi yang sulit dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam teman-teman remaja. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan juga menolong kita di dalam setiap proses kehidupan kita, dan juga menolong teman-teman untuk terus semangat belajar dari rumah. Teman-teman tetap kuat, tetap semangat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dari rumah masing-masing. Nah teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan satu buah video. Kiranya video ini bisa menguatkan teman-teman yang ada di rumah saat ini. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Come on, we sing together. Halo teman-teman, masalah tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan teman-teman. Yang terpenting sekarang bukan masalahnya, yang terpenting sekarang apakah teman-teman percaya bahwa
Tuhan bisa membantu teman-teman, Tuhan bisa menolong teman-teman melalui masalah ini. Mungkin masalah sekolah atau apapun yang teman-teman alami sekarang. Jadi teman-teman itu tetap harus semangat, karena Tuhan akan selalu menolong teman-teman, Tuhan selalu beserta teman-teman. Yang Tuhan butuhkan sekarang adalah kamu harus percaya bahwa Tuhan dapat menolong kamu melalui masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKNIA, semangat ya, stay healthy at home. Tuhan berkati dalam belajar, Tuhan berkati juga dalam kesehatan. Nah, buat teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan Tuhan berkati, love you all. Buat misi-mister dan teman-teman dan seluruh adik-adik yang masih ada di PAD, tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKNIAS, tetap semangat ya dalam menjalani protokol kesehatan, dan buat teman-teman yang masih sakit, Tuhan menolong biar teman-teman cepat sembuh. Tetap semangat, semangat. Teman-teman semua yang ada di Dorcas, selamat malam. Yuk kita tetap bersemangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di kehidupan kita. Halo teman-teman PAD, kalian semangat ya. Mungkin kali ini adalah kesempatan buat kalian untuk bisa lebih mengenal diri kalian. Semangat ya. Hai teman-teman Koren GKNIAS, tetap semangat ya. Dan untuk teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Koren GKNIAS, semangat dalam menjalani hari-harinya saat ini. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase yang tidak kita inginkan, tapi jangan takut ya, ingat dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita. Hai teman-teman Koren GKNIAS, semangat ya buat kalian semua. Aku yakin kalian semua pasti cepat pulih. Intinya jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke? Halo teman-teman Koren, semangat ya menjalani belajar dari rumahnya meskipun banyak tugas, teman-teman sekalian diberikan kekuatan semangat walaupun belajar dari rumah, dan tetap bersyukur di keadaan seperti sekarang ini ya. Sampai ketemu lagi kita di ibadah sama-sama di gereja. Ya, dan Tuhan tolong kita ya teman-teman melewati masa-masa ini teman-teman, dan kita juga tetap setia walaupun kita ibadah dari rumah saja, ibadah online. Tuhan berkati teman-teman. Teman-teman yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita bangkit berdiri. Mari kita menyelesaikan ibadah pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, menamparkan
kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus menolong kami, menopang sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman yang sedang belajar dari rumah. Kiranya hikmat pertolongan daripada Tuhan yang terus memimpin dan memelihara teman-teman remaja yang ada di rumah. Teman-teman kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan juga menjamah dan juga menyembuhkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Teman-teman yang terkasih, jangan lupa untuk mencatat bagian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi teman-teman yang telah mendengarkannya, dan kita akan sama-sama mengumpulkannya teman-teman menjadi refleksi yang indah kembali ketika kita bersama-sama ibadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Come on, we sing together. Halo teman-teman, masalah tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan teman-teman. Yang terpenting sekarang bukan masalahnya, yang terpenting sekarang apakah teman-teman percaya bahwa Tuhan bisa membantu teman-teman, Tuhan bisa menolong teman-teman melalui masalah ini. Mungkin masalah sekolah, atau apapun yang teman-teman alami sekarang. Jadi teman-teman itu tetap harus semangat, karena Tuhan akan selalu menolong teman-teman. Tuhan selalu beserta teman-teman. Yang Tuhan butuhkan sekarang adalah kamu harus percaya bahwa Tuhan dapat menolong kamu melalui masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKNias, semangat ya, stay healthy at home. Tuhan berkati dalam belajar, Tuhan berkati juga dalam kesehatan. Nah, buat teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan Tuhan berkati, love you all. Buat misister dan teman-teman dan seluruh adik-adik yang masih ada di PAD, tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKNias, tetap semangat ya dalam menjalani protokol kesehatan. Dan buat teman-teman yang masih sakit, Tuhan menolong biar teman-teman cepat sembuh. Tetap semangat, semangat. Teman-teman semua yang ada di Dorcas, selamat malam. Yuk kita tetap bersemangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di kehidupan kita. Halo teman-teman PAD, kalian semangat ya. Mungkin kali ini adalah kesempatan buat kalian untuk bisa lebih mengenal diri kalian. Semangat ya. Hai teman-teman Koren GKNias, tetap semangat ya. Dan untuk teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Koren GKNias, semangat dalam menjalani hari-harinya saat ini. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase yang tidak kita inginkan, tapi jangan takut ya, ingat dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita. Hai teman-teman Koren GKNias, semangat ya buat kalian semua. Aku yakin kalian semua pasti cepat pulih. Intinya jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke? Halo teman-teman Koren, semangat ya menjalani belajar dari rumahnya meskipun banyak tugas. Mohon saya diberikan kekuatan semangat walaupun belajar dari rumah, dan tetap bersyukur di keadaan seperti sekarang ini ya. Sampai ketemu lagi kita di ibadah sama-sama di gereja. Ya, dan Tuhan tolong kita ya teman-teman melewati masa-masa ini teman-teman, dan kita juga tetap setia walaupun kita ibadah dari rumah saja, ibadah online. Tuhan berkati teman-teman.